Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Mika pasal 6 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga.
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sibuk dengan yang kurang penting. Salah satu kecenderungan manusia zaman ini adalah menjadi orang sibuk. Banyak orang kelihatan dan atau memang sibuk. Bahkan ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetapi sangat sibuk. Sulit diajak berkumpul, apalagi beribadah karena sibuk. Semakin banyak urusan kurang penting yang menyita banyak waktu. Akibatnya, hidup terasa makin sibuk, tetapi makin kurang produktif dan kurang menghasilkan apa-apa. Saudara terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi sibuk pada apa yang kurang penting. Mereka berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Mereka sibuk meminta tanda kelihatan, dahsyat dan spektakuler demi kepuasan diri. Mereka kurang percaya pada Yesus sehingga sibuk meyakinkan dan mengamankan diri. Mereka menghabiskan banyak waktu menuntut Yesus untuk mendapatkan tanda, padahal sudah banyak tanda yang ditunjukkan. Akhirnya, mereka kehilangan kesempatan mengerjakan apa yang paling penting, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Bait pengantar Injil menyebut, hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia sudah hadir menjumpai manusia, tetapi banyak orang yang bersikap seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, yakni sibuk menuntut tanda ajaib untuk memuaskan rasa tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Akhirnya banyak orang terjebak pada kesibukan demi kesibukan melelahkan yang tidak menghasilkan kebahagiaan dan keselamatan sejati. Begitu sibuknya sampai suara Tuhan tidak terdengar, terus-menerus mempertanyakan makna hidup dan merasa kosong dalam hidupnya. Padahal kitab Mika yang kita renungkan dalam bacaan hari ini menyampaikan dengan jelas, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik." Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita sibuk untuk hal yang penting,
bukan yang kurang penting sebagai orang beriman. Semoga demikian. Amin.